Puji Tuhan, haleluya, selamat malam kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami senang sekali pada malam hari ini bisa hadir kembali untuk berbagi kasih, berbagi kehidupan kepada kita semua. Dan kami terus berdoa supaya semua dimanapun Anda berada mengalami kasih Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, bahkan sedapat-dapatnya bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ingin menyatakan dirinya, ingin mengangkat orang yang tidak berdaya, ingin menolong orang yang membutuhkan, ingin menyembuhkan orang yang sakit, ingin membebaskan orang yang terikat, dan ingin melakukan segala kebaikan yang ditujukan untuk semua manusia, siapapun kita. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang, Tuhan tidak pernah memandang golongan, Tuhan tidak pernah melihat suku, Tuhan tidak pernah melihat rupa secara jasmani. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan di dalam program ini saya harus terus berulang-ulang menyampaikan bahwa program ini bukan untuk menunjukkan bahwa ada satu agama yang hebat. Itu sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan. Karena bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Tapi yang menjadi tujuan Tuhan adalah supaya semua mata manusia bisa melihat, semua telinga bisa mendengar, dan sedapat-dapatnya setiap hati bisa memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi siapapun Anda. Tuhan ingin melakukan mujizat, Tuhan ingin melakukan segala yang terbaik di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, siapapun kita yang mau buka hati, Tuhan akan masuk dan melawat, membuat kita dipindahkan dari hal-hal yang selama ini mungkin membuat kita menjadi menderita di dalam hidup ini. Dan puji Tuhan teman-teman, pada malam hari ini kami menghadirkan seorang narasumber yang mempunyai kisah yang sangat dahsyat, ya. Bagaimana dulu beliau adalah seorang yang hidup di dalam kegelapan, beliau sangat menentang yang namanya kebenaran, yang namanya Injil daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan beliau sempat terlibat di dalam aksi-aksi pembakaran gereja, bahkan ada puluhan gereja yang mereka bakar pada waktu itu. Nah, bukan hanya itu, beliau ini juga pernah terlibat dengan ilmu-ilmu gaib, sehingga beliau adalah orang yang memiliki kekebalan tubuh, artinya tidak mempan dengan senjata-senjata tajam. Nah, bagaimana kuasa Tuhan Yesus menjamah hidupnya, bagaimana kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam hidupnya lewat rohnya yang kudus. Nah, kita akan saksikan, kita akan dengar selengkapnya dari Bapak Edi Sutopo. Oke teman-teman, kita sambut Pak Edi Sutopo. Selamat malam Pak Edi. Ya, selamat malam. Ya, bagaimana kabar Pak? Ya. Luar biasa Pak. Ya. Ya, puji Tuhan. Pak Edi, ini teman-teman ada begitu banyak yang menunggu kesaksian Bapak, karena kesaksian Bapak ini akan sangat menguatkan, akan sangat meneguhkan orang-orang yang terus mencari kebenaran, yang terus merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Silakan Pak Edi sampaikan sendiri, saksikan kepada semua teman-teman, dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi semua yang ada pada kesempatan ini. Silakan Pak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya sangat bahagia kalau diberi waktu untuk bisa berbicara, karena banyak orang yang hanya hidup tapi tidak bisa dan mampu berbicara dengan benar. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu, bagaimana Allah di dalam Tuhan itu. Siapa itu Allah di dalam nama Isa Al-Masih itu? Ya, jadi saya berasal dari dulunya bukan berarti orang yang tidak beragama. Saya dulu orang yang beragama, bahkan saya mempunyai pemahaman saya harus membela agama saya. Sedemikian rupa agama itu harus dibela. Dengan pemahaman itu maka saya melakukan apa saja. Saya melakukan apa saja.
Dan saya sebagai orang yang beragama dan cukup fanatik, sampai akhirnya saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya apa yang diajarkan saya melakukan, tetapi saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja, yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu, sehingga itu yang saya sebut ada ketidakseimbangan, ada satu keanehan di dalam kehidupan saya. Ya, dalam kehidupan saya mengalami satu keanehan, sesuatu yang janggal. Saya bingung, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal, hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Tapi pada suatu ketika ada satu persimpangan yang saya tidak bisa mengelak. Apa itu? Justru pada saat saya melakukan ibadah malam, yaitu sholat tahajud di masjid yang ada di Merak, Banten. Justru pada saat itulah saya dijamah Tuhan. Saya mengalami Tuhan itu. Bukan mencari lagi, bukan. Dan saya akan angkat satu ayat di dalam Injil, yaitu di dalam kitab Yahya pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 yang bunyinya begini. Ada 3 hal yang saya akan saksikan. Yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi dulu saya memilih agama saya untuk saya. Saya memilih agama saya. Saya memilih agama saya, di situ saya mengenal yang disebut Tuhan, Allah itu. Saya memilih Allah untuk saya sembah. Akan tetapi rupanya bukan itu. Bukan kita yang memilih. Saya tidak memilih Yesus atau Isa Al-Masih jadi Tuhan saya. Akan tetapi Tuhan yang memilih saya. Saya tidak ketemu dengan pendeta, saya tidak ketemu dengan orang Kristen. Bahkan pada saat saya menganiaya orang Kristen, sepulang saya dari Jambi waktu itu, saya dari Payo Selincah, di Jambi saya menganiaya orang Kristen. Pada saat saya nyebrang dari Bakauni ke Merak, saya masuk ke masjid, saya tahajud malam, kurang lebih 1:30 malam. Saya menyembah yang saya yakini, yang saya sebut Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Tuhan memilih saya. Tuhan memilih saya. Untuk apa? Untuk saya menjadi orang yang akan dipakai Dia. Jadi yang pertama, bukan kita yang memilih Tuhan itu. Bukan saya yang memilih Yesus untuk jadi Tuhan saya. Akan tetapi Isa Al-Masih atau Yesus itu yang memilih saya pada saat saya menyembah Allah yang selama ini, yang selama itu saya tinggikan, saya muliakan. Jadi membuktikan bahwasanya bukan pilihan manusia, tapi Allah yang memilih saya untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, sesudah saya dipilih sedemikian rupa, maka ayat ini berbunyi demikian. Dikatakan sesudah kita dipilih, dan aku telah menetapkan kamu, kita ditetapkan. Untuk apa? Supaya kamu pergi. Bukan hanya sekedar pergi tanpa tujuan, tapi pergi menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang hidup.
buah yang tetap itu berbicara jiwa. Berbicara jiwa. Jadi sesudah diselamatkan, sesudah dipilih, Tuhan menetapkan untuk kita pergi. Bukan hanya di satu perhimpunan orang yang sudah satu iman, tetapi keluar dari satu himpunan itu untuk apa? Untuk pergi. Pergi kemana? Pergi menyampaikan Injil kebenaran. Pergi menghasilkan buah, menghasilkan jiwa itu. Dibawa kemana? Dibawa kepada Tuhan. Dulu saya pernah dituduh kristenisasi, tetapi saya tidak pernah menjadikan orang menjadi Kristen. Tapi saya menjadikan orang menjadi orang yang percaya. Menjadi orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Karena di agama saya juga dulu ada rukun Islam 5 jumlahnya, ada rukun iman 6. Salah satunya harus percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi, percaya kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan akhirnya saya menemukan, makanya sekarang saya menjadi orang Islam yang seutuhnya. Orang Islam yang sejati, percaya kepada kitab-kitab suci. Ada 4, Taurat, Zabur, Injil. Sekarang saya membaca 3 kitab ini, dan saya menemukan kebenaran itu. Isa Al-Masih katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Isa Al-Masih maksudnya. Isa Al-Masih mengatakan hal itu. Dan saya memberitakan di mana-mana, di mana tempat untuk saya benar-benar melakukan firman yang sudah memanggil saya. Karena firmannya tidak pernah batal, firmannya tidak pernah gagal. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya waktu di penjara di Kalisosok, saya satu kamar dengan Bapak Kusni Kadut, orang Kristen yang jahat, yang pernah membunuh satu keluarga, dan akhirnya dieksekusi. Dia pernah menyampaikan firman Tuhan, dikatakan, kamu masih muda kok jahat. Kamu datang, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, dan kamu akan dilepaskan. Lantas saya tanya dengan beliau, apakah Bapak juga percaya? Dikatakan, oh ya, saya percaya. Dan saya katakan, kenapa Bapak nggak dilepaskan? Justru minggu depan akan dieksekusi. Artinya apa? Dengan kenakalan saya itu, saya tidak pernah berpikir tentang kebenaran, dan memang karena saya masih di luar kebenaran. Berapa tahun? Sesudah saya mendengar Injil, mendengar kebenaran itu, dari Pak Kusni Kadut, sekian lama. Akhirnya tahun 87. Kurang lebih berapa tahun itu? 12-13an tahun. Dan firman itu hidup. Jadi kalau malam hari ini saudara mendengar suara saya, di mana saja Anda berada, mungkin Anda katakan, bullshit, terserah. Tapi firman yang Anda dengar itu tidak pernah kembali sia-sia. Firman itu akan menangkap Anda, dan firman itu akan menjadi hakim Anda. Karena firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Jadi sesudah saya ditangkap Tuhan, sesudah saya dipilih Tuhan, saya menjadi orang pilihan Tuhan. Kalau pilihan berarti yang terbaik. Dulu saya buruk. Sesudah saya dipilih, sesuatu yang dipilih itu sesuatu yang baik. Walaupun di dalam iman kekristenan saya juga mengalami jatuh bangun. Akan tapi umat pilihan Tuhan, ingat, umat pilihan Tuhan tetap di dalam pilihan Tuhan. Firman Tuhan katakan sampai tua masih mengalami buah. Masih mengalami buah, terus berbuah terus, terus berbuah terus, terus berbuah terus. Kami melakukan ayat ini.
ditetapkan. Untuk apa? Ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru firman Tuhan katakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta, supaya apa yang kamu gumuli, supaya apa yang kamu selama ini kamu inginkan, itu diberikan oleh Bapamu yang di surga. Syaratnya dua. Yang pertama, menjadi orang percaya yang bukan karena keturunan, bukan karena sesuatu, tapi karena dipilih. Pertanyaannya, Anda yang tahu. Saya berbicara ini dalam kapasitas saya menyampaikan kepada orang yang sudah percaya, yang sudah beragama Kristen. Dia menyebut namanya Kristen gitu ya. Koreksi diri Anda. Apakah Anda itu dipilih atau karena keturunan? Saya pernah tanya, ada seorang anak muda, saya tanya, "Nak, kenapa kamu Kristen?" Dikatakan, "Pak, saya ini orang Batak. Pada saat saya dikandung, pada saat saya masih di dalam kandungan mama saya sudah nyanyi. Haleluya." Artinya dia jadi Kristen hanya karena keturunan. Saya tanya juga dengan seorang ibu-ibu, kenapa ibu jadi Kristen? Dia bilang, saya jadi Kristen Pak karena suami saya orang Manado. Dia jadi Kristen, beragama Kristen karena suami. Nah, pertanyaannya itu, sudahkah Anda dipilih oleh Tuhan secara pribadi? Kalau Anda belum yakin kekristenan Anda atau agama Anda selama ini karena Anda dipilih, mulai, ayo datang kepada Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, mau menerima Dia sebagai yang ilahi, secara pribadi. Iman itu secara pribadi, bukan karena orang tua, bukan karena suami, bukan karena istri. Nah, yang kedua, sesudah yakin aku dipilih, baru menjadi orang percaya yang mulai menghasilkan buah yang tetap, yaitu jiwa itu. Jiwa itu, karena jiwa itu berharga di mata Tuhan, termasuk saya. Seandainya saya tidak dipilih Tuhan, saya ikut mati, saya ikut binasa. Ya, seperti teman-teman saya, binasa, habis. Dengan kejahatannya itu, dia mati di dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia itu, maka saya diselamatkan Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan, bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadikan orang lain dengar kabar Injil itu. Dengar kabar Injil itu. Dan walaupun Anda mendengar malam hari ini dan Anda tidak percaya, nggak apa-apa. Dan Tuhan juga tidak apa-apa. Saya juga tidak apa-apa. Tapi dengar, firman itu akan terus mengejar Anda. Ingat, firman itu akan mengejar Anda. Sampai kapan? Sampai Anda kepepet. Sampai Anda kepepet. Tuhan itu selalu mencari waktu yang kepepet. Ada waktu kepepet. Dan manusia akan mengalami, semua orang akan mengalami kepepet. Tidak ada jalan lain. Seperti ayam yang masuk ke dalam sumur. Dia butuh penolong. Dari mana? Bukan dari kanan, kiri, depan, belakang. Nggak ada. Itu sumur tidak ada lubangnya. Hanya dari atas. Mungkin saudara dengar program malam hari ini. Anda hanya cukup angkat tangan. Ya Tuhan, ini aku mau tangan Tuhan turun untuk menolong Anda. Ya, itu kesaksian hidup yang saya alami. Dan sekarang di usia saya sekarang, saya terus masih jalan, terus saya memberitakan Injil itu.
Karena Isa Al-Masih datang bukan hanya sebagai juru selamat, bukan. Isa Al-Masih datang untuk memberitakan Injil. Markus 1 ayat yang ke-36. Untuk itu aku telah datang. Sehingga dengan demikian, Injil ini sangat berarti bagi setiap kehidupan. Siapa saja. Siapa saja. Semua orang membutuhkan Injil. Semua orang membutuhkan kebenaran. Dan oleh kebenaran itu, maka Anda akan dimerdekakan, dibebaskan. Ini bukan secara kebetulan, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, baru kemarin kita melakukan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dimerdekakan. Bukan merdeka atas dirinya sendiri, ya, tapi dimerdekakan. Lah, apakah Anda juga pengen dimerdekakan? Dimerdekakan dari masalah, dimerdekakan dari masa depan, yang kadang-kadang kita bingung masa depanku bagaimana. Betul? Anda kadang-kadang bingung, nggak usah dijawab. Kadang-kadang kita bingung bagaimana masa depanku. Akan tapi malam hari ini bukan kebetulan. Program ini suara saya saudara dengar. Kalau saya dulu orang yang pernah bakal gereja dan akhirnya Tuhan pilih, itu karena Tuhan itu baik. Manusia bisa baik? Kebaikan manusia itu seperti kain kotor, seperti kain lampin, kain kotor. Kebaikan manusia. Tapi kebaikan Tuhan justru pada saat kita jahat, Dia cari. Pada saat saya masih jahat, saya dicari Tuhan. Dan pada saat saya ditangkap, saya tidak pernah dilepaskan sampai hari ini. Dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tangan yang sama ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa untuk orang lain, orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Itu tidak aneh. Karena apa? Itu sudah tersurat dan tersirat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ada 5 tanda. Yang terakhir, tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Makanya hati-hati dengan tangan kita. Tanganmu dipakai oleh Tuhan. Asal kau mau. Asal kau mau. Tuhan akan pakai setiap tanganmu. Tangan kita sebagai orang percaya. Saya tidak bangga dengan kesaksian saya. Tidak. Tapi saya bangga dengan Tuhan yang sudah memilih saya. Yang seharusnya saya ya jadi sampah masyarakat. Orang jahat seharusnya saya binasa. Akan tapi Tuhan tangkap. Karena Tuhan itu baik. Ya, jadi di usia saya yang sekarang, saya mengalami Tuhan yang benar-benar luar biasa. Ya, saya mengalami Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya bisa mengandalkan Dia dan hanya Dia yang saya andalkan. Allah yang begitu besar, Allahu Akbar itu di dalam Isa Al-Masih itu memang benar-benar akbar, benar-benar besar, luar biasa. Nah, pertanyaannya kembali, apakah Anda pernah berpikir ke sana? Kalau Anda belum, berdoa. Bagi saudara saya yang masih beragama Muslim, silahkan tahajud malam. Dan minta, ya Allah, dengan bahasamu sendiri. Dengan bahasamu sendiri katakan, ya Allah, aku ingin melihat eksistensimu yang sebenarnya. Keberadaan Allah yang sebenarnya itu. Karena Allah itu adalah hidup. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Allah itu hidup. Nanti Dia akan menampakkan eksistensinya sesuai dengan kemauan Dia. Karena ada hukum, terserah Dia. Ya terserah Dia. Terserah. Orang bisa berjumpa dengan Isa Al-Masih melalui buku. Orang percaya kepada Isa Al-Masih bisa melalui diinjilin orang.
Orang percaya kepada Isa Al-Masih bisa melalui bermacam-macam, melalui mimpi dan lain sebagainya. Akan tetapi, siapa tahu, justru Anda bertahajud, Anda berjumpa dengan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa itu. Ya, Tuhan yang Maha Esa itu. Saya mengalami itu. Dan begitu saya mengalami itu, saya tidak pernah bisa keluar dari cengkeraman tangannya. Tidak bisa keluar dari cengkeraman tangannya. Saya tidak tergila-gila dengan mujizatnya. Saya tidak tergila-gila dengan berkatnya. Tapi saya tergila-gila dengan kebaikan Tuhan itu. Tuhan begitu hebat, begitu baik, luar biasa. Dia sebagai pembela pada saat saya mengalami hal-hal yang, aduh, saya beberapa kali saya mengalami aniaya. Ya, saya beberapa kali mengalami aniaya, dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya hanya pegang dada dan saya tidak usah teriak-teriak. Karena Allah ada di dalam saya. Kalau orang Jawa mengatakan begini, sopo ta Allah iku. Siapa sih Allah itu siapa? Allah iku aduh tanpa wangenan. Artinya Allah itu tidak diketahui di mana dia berada. Ananging Allah iku cedak, luwih cedak karo klambi sing dinggo. Tuhan itu lebih dekat dari baju yang kita pakai. Di mana itu? Hanya ketemu di dalam Isa Al-Masih. Dia adalah Allah yang Immanuel, artinya Allah yang beserta kita. Allah yang beserta Anda, orang percaya. Bahkan dikatakan, kalau ada 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Itu hanya ketemu di dalam Isa Al-Masih. Termasuk malam hari ini. Mungkin Anda nonton di kamar, mungkin Anda nonton bersama, mungkin Anda nonton di mana saja. Allah hadir di tengah Anda. Mau bukti? Mau bukti? Karena manusia kadang-kadang ingin bukti. Ya, kadang-kadang Allah ingin bukti. Ya, kadang-kadang kita ingin bukti. Dan Allah bisa membuktikan sesuai dengan kehendaknya tentunya. Ya, saya sering diajak berdebat, tapi saya tidak pernah mau karena kebenaran tidak perlu diperdebatkan. Karena kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran akan membela eksistensinya. Dan iman saya semakin kuat, dan saya terus berjalan bagi kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, dan saya menjadi milik kebenaran itu sendiri. Ya, satu ayat di dalam Injil saya akan sampaikan lagi, yaitu di dalam Matius, Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-13. Firman Allah mengatakan seperti ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki Allah itu belas kasihan. Allah menghendaki belas kasihan. Sebaik apapun agamamu, kalau Anda tidak berbelas kasihan, maka ada yang salah pasti. Berbelas kasihan itu apakah membagi uang, membagi harta benda? Mungkin tidak harus. Tapi berbelas kasihan itu melihat orang lain. Kalau Anda sudah merasa diselamatkan, pernahkah Anda melihat orang lain yang belum diselamatkan? Pernahkah Anda berpikir untuk dipakai Tuhan menyelamatkan, menjadi sarana Tuhan menyelamatkan yang lain? Nah, itu belas kasihan.
Itu belas kasihan. Jadi berbelas kasihan itu ditujukan kepada orang lain, bukan hanya dalam kekurangan, tetapi juga pada saat kira-kira kalau aku sudah diselamatkan, mereka belum, itu bagaimana? Dengan demikian, sehingga kehidupan itu adalah kehidupan yang berkenan. Ini justru ayat ini mendorong kita. Untuk apa? Supaya orang percaya mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berbelas kasihan itu. Melakukan belas kasihan. Karena Tuhan datang bukan mencari orang benar, bukan. Kalau udah benar buat apa? Justru mencari saya pada saat masih menjadi sampah. Seharusnya saya yang sudah keluar masuk penjara, seharusnya saya ditembak mati. Tapi kalau saya masih hidup sampai hari ini, dan malam hari ini masih bisa menyampaikan sesuatu yang Anda dengar, ini untuk kebaikan dunia. Dunia yang digarami dengan kebenaran, biarlah dunia yang semakin gelap ini akhirnya menerima terang itu. Terang Tuhan. Ya, satu hal lagi saya sampaikan. Dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Mengatakan apa? Biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang, dan mereka melihat kebaikanmu. Dan pada akhirnya mereka memuliakan Bapa-Ku yang di surga. Jadi dari kebaikan Anda itu akan memunculkan sesuatu yang Anda yakini. Lah kalau saya beragama dulu, lantas saya suka menganiaya orang. Padahal agama saya agama yang baik, saya anggap waktu itu. Tapi kenapa saya menganiaya orang? Agama saya baik, benar, dan paling benar. Tapi kenapa yang saya lakukan tidak benar? Berarti ada yang salah. Nah, sekarang melalui pemilihan Tuhan itu sendiri, saya mengalami Tuhan sampai hari ini. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau orang beragama yang lain itu saya hidup mengikuti agama saya, nanti saya mati masuk surga. Tetapi sekarang saya mengalami surga itu. Dikatakan apa? Biarlah di bumi seperti di surga. Surga ditarik ke bumi. Saya mengalami suasana surga itu. Apa itu? Damai, sejahtera, tentram. Orang Jawa bilang tentram ngati, tentram, hatinya tentram, damai. Baru mengalami kesejahteraan. Nah, dengan demikian, biarlah hanya nama Allah, asma Allah saja yang ditinggikan, dimuliakan. Saya kira sampai di sini, kesaksian dan kebenaran yang bisa saya sampaikan, sekali lagi biarlah asma Allah saja yang ditinggikan, yaitu asma Isa Al-Masih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, telah mengubahkan seorang Bapak Edi Sutopo. Nah, Pak, sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak supaya semua penonton ini bisa menjadi jelas. Dan biasanya di dalam acara seperti ini ada tuduhan bahwa ini acara yang direkayasa atau sesuatu yang disetting. Nah, jadi maksud saya begini Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan gereja 1-2 aja Pak, yang di wilayah mana dulu yang Bapak pernah bakar Pak? Oh iya Pak. Jadi supaya penonton, silakan ya, Pak Edi. Saya waktu itu memang dipakai untuk masuk ke daerah-daerah untuk yang apa, mayoritas Kristen. Jadi dari mulai Makassar sampai Pulau Mongondo. Saya mau masuk Manado nggak bisa, tapi sempat kami masuk di salah satu wilayah di Manado dan kami buat salah satu tempat ibadah di sana. Gitu Pak. Ya. Ya. Iya Pak. Jadi berarti di daerah-daerah yang mayoritas Kristen ya Pak ya, itu menjadi ya, Pak, target di Sulawesi, ya betul. Seperti Sulawesi, di Makale, ya di Makale, itu di Toraja bawah, itu banyak di sana. Ya Pak, kami masuk ke sana.
Iya, 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 iya. Oke, baik, Pak. Jadi semua penonton bisa menjadi jelas bahwa Pak Edi Sutopo adalah orang yang sangat fanatik, sangat radikal di dalam dunia keagamaan, dan itu diwujudkan dengan tindakan-tindakan, ya salah satunya untuk membakar gereja. Nah, Bapak juga mungkin bisa ceritakan, Pak, bagaimana kisah lengkapnya pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bapak pada saat Bapak sholat tahajud, supaya kesaksian ini memang benar-benar kronologisnya bisa menjadi jelas bagi semua penonton, Pak. Pada saat mana Tuhan Yesus datang dalam bentuk apa, terus kemudian apa yang terjadi dengan Bapak saat itu? Oh ya, waktu itu pada saat saya sholat tahajud, rakaat pertama itu aman-aman saja. Aman-aman. Iya. Nah, pada saat masuk rakaat kedua, ada sinar, terang sekali. Sinar itu terang sekali. Sementara saya pulang dari Jambi, itu ada masalah dengan polisi, saya tidak usah jelaskan. Nah, saya dikejar dari sana, saya bisa akhirnya naik ferry dari Bakauni ke Merak. Pada saat kami masuk di masjid pelabuhan, yang ada di dekat pelabuhan itulah, maka saya melihat cahaya terang itu. Waktu itu saya berpikir, wah ini polisi pasti. Waduh, sudahlah, berakhirlah riwayat saya gitu ya. Karena sudah beberapa teman kami yang meninggal. Gitu. Lah, pada saat kami paksa untuk melihat di dalam terang itu, saya nggak sanggup, lantas saya mulai terlempar dan saya terjatuh. Kami di situ di dalam masjid itu kami kami muntah-muntah. Gitu ya, kami baru tahu itu manifestasi ya, kami mengalami manifestasi dan sampai pada akhirnya terakhir pada saat cahaya itu mau kami lihat itu ada seperti salib merah itu menyentuh jidat saya, begitu saya mengalami jatuh itu yang saya alami ya. Artinya Tuhan bisa membuat apa saja sesuai dengan apa yang Dia mau. Iya, Pak. Tidak seperti yang kita pikirkan. Iya. Ya, kami mengalami seperti itu, Pak. Iya. Jadi setelah Bapak istilahnya melihat cahaya terang, terus kemudian ada salib yang menyentuh dahi Bapak, itu selanjutnya apa yang Bapak rasakan, Pak, pada waktu itu? Sehingga Bapak bisa menyimpulkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, gitu loh. Gimana yang Bapak rasakan? Tidak sadar, Pak. Saya tidak sadar karena kami terjatuh. Lantas pagi harinya kami terbangun, itu kok ada sesuatu yang beda di sini. Di sini yang saya belum pernah ngalami, yang tadi saya sebutkan, damai, sejahtera, hati tentram itu. Yang dulunya saya nggak pernah tahu itu. Dulu tidak bisa dilihat orang lama-lama, nggak bisa, pasti jadi ribut, jadi berantem gitu. Tapi tiba-tiba kok saya bisa mengalami hal yang seperti itu, hal yang damai, tentram sekali. Sepertinya hidup saya itu tidak ada masalah, tentram. Tidak bisa digambarkan, Pak. Mungkin kalau digambarkan, oh damai hanya seperti itu ya, nggak bisa digambarkan. Tapi sedemikian rupa, orang yang sudah mengalami damai sejahtera pasti tahu bagaimana apa itu damai sejahtera. Nah itu makanya mendorong kami untuk kami bertemu dengan ada teman di Merak, kami tanya waktu itu di masjid itu ada apa sebenarnya, di gereja itu ada apa, karena saya pengen kok tiba-tiba saya pengen melihat di dalam gereja itu ada apa. Waktu itu saya mata di malam itu saya melihat salib, kena saya kok saya terlempar begitu. Terus teman saya ini dia bilang, Mas, di gereja itu nggak ada apa-apa, hanya ada piano saja. Waktu itu tahun-tahun itu belum ada keyboard ya, masih jarang orang pakai keyboard. Yang ada piano saja. Dia pikir saya mau merampok gereja, Pak. Ya, di Serang. Akhirnya kami dibawa ke Serang dan akhirnya kami dilayani oleh hamba Tuhan di sana. Iya, luar biasa ya, bagaimana kuasa Tuhan yang mengubahkan seorang Bapak Edi Sutopo yang tadinya begitu anti terhadap
kekristenan, anti kepada kebenaran, dengan kuasa yang begitu ajaib. Itulah Tuhan. Seperti yang sudah disaksikan oleh Pak Edi Sutopo tadi, kita kalau mau berbicara kebaikan, manusia tidak punya kebaikan. Karena kebaikan manusia itu kan persepsi manusia, itu standar manusia. Gitu. Kalau manusia berbuat baik, pasti dia punya tujuan, ingin mendapatkan balasan. Tapi kalau Tuhan, dia Tuhan yang sangat-sangat baik. Unlimited, sesuatu yang tidak terkatakan kebaikannya. Jadi pada saat manusia jahat, seperti yang sudah disaksikan Pak Edi Sutopo, bagaimana latar belakang beliau yang bolak-balik membakar gereja, bukan hanya 1-2, bahkan puluhan gereja yang dibakar sama beliau. Ya, dan luar biasa, di Sumatera, di Jambi sempat menganiaya orang Kristen sebelum akhirnya Tuhan tangkap. Ya, istilahnya ditangkap ini bukan berarti Tuhan itu bekerja seperti polisi, tidak. Maksudnya Tuhan tangkap itu Tuhan selamatkan dari semua hal-hal yang justru membahayakan Pak Edi Sutopo. Kemudian Pak Edi Sutopo dipindahkan dari hal seperti itu, diubahkan secara total. Nah, Pak, satu lagi pertanyaan saya, Pak, sebelum kita diskusi ke teman-teman nih. Jadi setelah Bapak mengalami itu, bagaimana Bapak punya perasaan terhadap apa yang selama ini Bapak pernah lakukan terhadap gereja, terhadap orang-orang Kristen, Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih lengkap. Ya, silakan, Pak. Iya, justru sekarang hidup saya sudah apa ya, Pak ya, sudah tidak berpikir lagi untuk dunia lagi ya. Hidup saya sekarang untuk mengabdi kepada Tuhan saja. Jadi saya ya otomatis saya keluar masuk gereja karena kita harus berrelasi dengan gereja, otomatis kita harus bermitra dengan gereja. Akan tapi kami adalah seorang yang menjalankan misi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Jadi bukan hanya berteori, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan dia masuk ke desa, masuk ke kota untuk memberitakan Injil, ya kami melakukan itu, Pak. Itu yang kami lakukan. Tapi kami juga masuk ke gereja untuk memotivasi gereja supaya gereja keluar. Supaya gereja bukan hanya di zona nyaman, bukan hanya di dalam, tapi gereja mulai keluar, menjangkau yang belum terselamatkan. Risikonya ada. Orang minum saja kalau kebanyakan ya ada risikonya. Makan terlalu banyak ya ada risikonya. Tidur terlalu banyak juga ada risikonya. Semua ada risikonya. Ya, seperti itu, Pak. Iya. Puji Tuhan, Pak. Oh ya, Pak, sedikit lagi, Pak, supaya menjadi lengkap bagi semua teman-teman. Tadi di awal saya sudah sempat sampaikan bahwa dulu Bapak pernah mempelajari ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu sakti. Nah, mungkin bisa dicerita sedikit lebih lengkap. Bapak belajar itu karena dengan tujuan apa, Pak? Nah, pernah belajar di mana? Ilmu apa yang pernah Bapak pelajari gitu? Iya, saya pernah belajar ilmu bisa menghilang, Pak. Jadi, ya saya mendapatkan ilmu itu dari satu daerah lah, saya tidak sebutkan. Nanti takut ada yang ke sana juga mencari juga. Gitu. Jadi saya pernah mendapatkan ilmu itu bisa menghilang. Jadi dengan itu saya bisa apa saja, kami bisa melakukan apa saja. Yang jelas sesuatu yang tidak benar dan tidak baik dan merugikan orang lain. Saya pernah merencanakan untuk membunuh seseorang dan lain sebagainya dengan ilmu itu, dengan ilmu menghilang itu. Dan kami juga dulu punya rambut panjang, bukan sengaja dipanjangkan, tapi memang karena tidak bisa dipotong dengan gunting. Karena punya ilmu anti tembak itu. Jadi kami pernah beberapa kali ditembak, makanya ada bekas-bekasnya. Iya, Pak. Dan itu terbukti ya, Pak, waktu ditembak tidak mempan ya, Pak? Ya terbukti ya terasa saja, tapi itu lepas. Gitu ya. Pelurunya itu tidak masuk. Iya. Nah itu makanya tadi saya sebutkan di awal, saya melakukan itu untuk membela agama saya. Nah begitu. Nah sementara agama saya adalah agama yang terbaik, terbagus bagi saya. Tapi yang saya lakukan seperti itu.
Hmm. Ya, ya, ya. Ya, luar biasa. Bapak bisa dengar suara saya, Pak Edi? Bisa, Halo? Pak, bisa, Pak. Ya, halo, bisa. Oke, oke. Ya, itu luar biasa sekali ya bagaimana dan memang itu ada tertulis, teman-teman, itu ada tertulis dalam Alkitab. Jadi setan pun bisa memberikan kuasa seperti itu, tetapi kuasa itu justru membahayakan bagi yang melakukannya. Ya, Pak Edi sendiri hidup tidak tenang, kemana-mana hidup dihantui dengan kejahatan, dihantui dengan ketakutan, karena begitulah cara kerja setan. Dia memberi sedikit, tapi dengan tujuan untuk membahayakan orang yang menerima hal tersebut yang berasal dari setan. Nah, itulah sebuah kisah yang begitu spektakuler bagaimana Tuhan Yesus hadir dan mengubahkan kehidupan seorang Pak Edi Sutopo. Di dalam pelayanan memberitakan Injil, Pak Edi juga tidak jarang mengalami aniaya, bahkan tadi sempat ngobrol sama saya, bahkan mulutnya pun seringkali menjadi korban, bahkan kena pisau sampai robek. Mungkin Bapak bisa tunjukkan sedikit di kamera, Pak, supaya bisa lebih jelas gitu loh. Bagaimana karena Bapak begitu mencintai Tuhan, Bapak begitu mengasihi Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur dan terima kasih Bapak terus melakukan pelayanan Injil dan Bapak sampai mengalami aniaya seperti itu. Dan itu juga saya yakin sekali akan mendorong semangat bagi banyak hamba Tuhan untuk melakukan pemberitaan Injil itu dengan sungguh-sungguh dan dengan maksimal. Bisa mungkin Pak lebih dekat sedikit Pak ke kamera Pak supaya bisa lihat. Ya, mungkin gini Pak, mungkin nanti juga menjadikan rasa takut ya dengan teman-teman. Ya. Maaf. Oh Tapi ya, oke, baik. Ya, tapi untuk teman-teman saya beritahu semua ada risikonya. Akan tetapi kalau sampai hari ini saya masih bisa bersaksi, itu artinya apa? Artinya Tuhan tetap menjadi pembela. Tuhan tidak pernah mendiamkan dan membiarkan kita terlantar, kita dibiarkan untuk ya buktinya ini bukti satu bukti yang nyata ya, satu bukti yang nyata. Dan kami mengalami Tuhan sedemikian rupa. Ya saya kira demikian. Dan Tuhan masih pakai sampai hari ini. Banyak hal yang kami masih bisa melakukan rencana Tuhan ya, karena rencana Tuhan itu kita tidak tahu, tapi melalui perjalanan hidup kita melakukan rencana Tuhan itu sendiri. Begitu. Amin, amin. Ya, luar biasa sekali Pak, luar biasa sekali. Dan oke, kita akan segera membuka ruang diskusi pada malam hari ini. Bagi teman-teman silakan yang mau masuk dan diskusinya yang bermartabat, yang intelektual, yang mengedepankan untuk saling menghormati, jadi tidak ada yang istilahnya ngegas-ngegas dan tidak ada juga yang saling memotong di tengah jalan ya. Kalau narasumber lagi bicara, tolong yang penanya harus mendengarkan. Kalau Anda tidak percaya, ya silakan Anda tidak usah berdebat, karena tadi Pak Edi Sutopo juga katakan bahwa dia tidak tertarik untuk berdebat dan memang kebenaran itu bukan untuk diperdebatkan. Ya, kalau Anda tidak percaya, cukup Anda dengar saja gitu loh. Artinya, ya kalau Anda mau buang silakan, dan kalau Anda mau jadikan itu sebagai pengetahuan itu juga boleh-boleh saja. Ya, jadi diskusilah yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang, karena di dalam ruang ini banyak sekali ribuan orang yang menyaksikan acara ini. Jadi marilah kita membangun manusia yang beradab, manusia yang bermoral, manusia yang mengedepankan untuk kebaikan bagi banyak orang. Oke, untuk penelpon pertama kita terima dulu dari Pak Kosim. Oh, Pak Cabe. Silakan Pak Cabe. Oke. Ya. Oke, Pak Ibnu Kalam. Selamat malam Pak Ibnu Kalam. Pak Cabe tadi sempat terputus, nanti mungkin Pak Cabe bisa masuk lagi ya Pak. Ya, Pak Ibnu. Assalamualaikum Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu, bisa dengar? Ya, selamat malam Pak. Malam Pak. Gimana kabarnya Pak Ibnu? Waalaikumsalam. Ya, puji Tuhan Pak. Haleluya. Oh, terputus-putus ya?
Ya, haleluya. Ya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, silakan Pak, Halo. silakan Pak. Bapak narasumber sudah membaca Alkitab ya. Pak Edi bisa dengar Pak Edi? Bisa. Ya, silakan Pak, diteruskan Pak Ibnu. Apa yang mau ditanyakan Pak? Ya, jadi keyakinan Bapak sekarang ini berdasarkan Alkitab yang Bapak baca, apakah Yesus itu di dalam Injil itu Bapak pahami sebagai Tuhan atau hanya sebagai utusan daripada Tuhan? Ya, kalau saya yakini dia sebagai yang ilahi, Pak. Oh iya Pak. Ya, yang ilahi. Jadi kalau saya mengalami Pak, saya mengalami Tuhan itu dengan demikian rupa. Jadi pembuktian secara teologis ya silakan saja. Tapi sesudah saya mengalami itu saya berteologi ya. Jadi akhirnya saya mendapatkan memang Yesus adalah yang ilahi. Saya kira gitu Pak ya. Ya. Terus yang kedua Pak, apakah Yesus itu dibangkitkan sewaktu beliau itu setelah selesai disalib itu kan dia dikuburkan. Apakah beliau itu dibangkitkan atau bangkit sendiri Pak? Oh dia dibangkitkan Pak, dia dibangkitkan. Jadi dia bangkit karena dia mempunyai kuasa ilahi, karena dia adalah ilahi itu. Jadi dia bangkit dari kematian. Jadi kebangkitannya tidak, itu Pak. Ya kebangkitannya itu ya karena keilahiannya itu. Dipertegas Pak, apakah bangkit atau dibangkitkan? Dia bangkit karena keilahiannya Pak. Bangkitkan karena kayaknya itu agak abu-abu kalau begitu. Oh tidak abu-abu itu jawabannya Pak. Tidak Pak, tidak. Bisa dipertegas sekali lagi, apakah dibangkitkan atau bangkit sendiri? Ya dia bangkit dari kematian karena keilahiannya itu Pak. Gitu. Bapak sudah pernah membaca surat-suratnya Paulus Pak? Saya semua sudah baca Pak. Ya, Rasul Paulus itu menyatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Jadi bukan bangkit sendiri. Oh, iya Pak. Tapi apa yang Pak saya sampaikan itu, kitab suci itu kan tidak bisa berdiri hanya satu ayat itu Pak. Gitu ya. Jadi kalau satu ayat itu berarti ditabrabanti, artinya hanya mencomot ayat satu, itu untuk nanti menjadi pedoman. Sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, membaca kitab suci semuanya itu dari awal sampai selesai. Nanti Bapak akan mendapatkan kebenarannya. Ya, betul. Gitu. Hanya saya ingin dipertegas Pak, apakah Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dia bangkit karena keilahiannya Pak. Jadi dia ada kemampuan untuk bangkit karena keilahiannya itu. Gitu. Jadi Bapak lebih condong ke dia bangkit sendiri Pak ya? Ya, dia bangkit karena kan kita untuk mengerti memahami sepenuhnya itu kan harus mengenal semuanya. Bagaimana keahlian ada Bapak, ada anak, ada gitu Pak ya. Iya Pak. Ya, saya rasa itu saja Pak. Selamat. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak, makasih. Sehat-sehat, jaga kesehatan. Ya. Semoga Bapak juga sehat-sehat. Baik Pak Ibnu. Pak. Ya. Terima kasih Pak Ibnu. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut, Bapak bisa WA kami ya Pak. Jadi nanti kita bisa memberikan jawaban secara lebih lengkap ya Pak. Itu di layar ada nomor WA kami ya. Kalau ada waktu. Ya, baik. Mantap Pak Ibnu. Ya. Tuhan berkati Bapak. Oke. Kita pindah ke Pak Putra Risto. Putra Risto. Selamat malam. Ya, ini rupanya sinyal ini banyak yang putus. Oke, Pak John Der. Halo. Selamat malam Pak John. Selamat malam Pak. Shalom Pak Yusuf. Malam. Pak Edi. Shalom Pak.
Ya, salam, Ya. salam, salam. Ya. Jadi gini Pak Edi, jadi ini ada lebih seminggu saya tidak masuk ini karena saya hanya ingin memberikan kesempatan kepada yang lain. Tapi malam ini saya tertarik untuk masuk karena hanya ingin menanggapi nih Pak Edi. Jadi Ya. dari sekian banyak murtadin yang berpindah agama ini, saya melihat bahwa kesaksian Pak Edi ini kurang komplit, tidak seperti biasanya Pak. Jadi maksudnya tidak komplit itu biasanya kami dengar itu proses awalnya dia pindah itu seperti apa, termasuk respon keluarga seperti apa, atau mungkin saya ketinggalan Pak karena saya juga kan enggak ikut dari awal. Tapi iya Pak. Tapi kalaupun misalnya Ya, itu sudah disampaikan ya mungkin saya yang ketinggalan. Tapi pun kalau misalnya belum, saya tidak mau bertanya ke sana Pak karena mungkin nanti secara parsial ditanyakan sama teman-teman yang lain. Karena ini mungkin banyak yang mau masuk ini, saya hanya mau minta tanggapan Pak Edi terkait dengan ini Pak. Jadi ada sebagian murtadin ini yang berpindah dari Islam ke Kristen ini. Jadi saya pikirnya seperti ini Pak Edi. Jadi ambigu. Jadi dia sudah meyakini Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Sementara di lain pihak masih menjadikan Al-Quran itu sebagai referensi di hal-hal tertentu. Katakanlah misalnya mengakui Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus di Alkitab. Kemudian Allah itu sama dengan Tuhannya orang Kristen. Nah bagi kami, terutama saya secara pribadi, hal itu sangat berbeda Pak. Jadi Tuhan yang ada di Islam itu berbeda dengan konsep Tuhan yang ada di Alkitab. Demikian halnya Isa yang ada di Al-Quran itu berbeda dengan Yesus yang ada kitab suci kita, kitab Injil atau Alkitab. Nah, saya mau minta responnya Pak. Jadi kira-kira respon Bapak seperti tetap memakai istilah itu gimana Pak ya? Karena begini Pak, karena bagi kami terutama saya tidak meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Saya meyakini bahwa kitab suci yang paling sempurna itu adalah Alkitab. Nah, sementara selama ini kan orang Islam menterminologikan bahwa kitab suci itu ada 3, yaitu Zabur, kemudian Injil, kemudian Taurat. Nah, semuanya itu kan ada di Alkitab itu, Pak. Nah, Zabur itu kan kitab Mazmur, kan katanya kitabnya Daud. Kemudian Taurat itu kan Musa. Semua itu kan satu kesatuan menjadi Alkitab. Jadi, saya sih tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, sehingga saya dengan bebas saja menegasikan bahwa itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau misalnya Pak Edi tetap menjadikan itu sebagai referensi untuk hal-hal tertentu, ya terus terang saya merasa keberatan. Nah, saya minta tanggapan Pak Edi, kira-kira kenapa Pak masih tetap menggunakan Al-Quran itu sebagai referensi dalam beberapa hal penjelasan Bapak? Terima kasih Pak. Saya kira saya tidak pakai referensi Al-Quran Pak ya. Ya. Sama sekali tidak ya. Jadi saya angkat memang firman Tuhan. Hanya ada perjumpaan agama-agama. Itu yang saya sebut tadi. Jadi ada perjumpaan, ada di dalam pelajaran teologi itu ada perjumpaan agama-agama. Nah, Rasul Paulus juga mengajarkan di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Bagaimana untuk kita menjadi seperti, tetapi kita tidak seperti. Untuk apa? Nah, supayanya itu yang nanti ditegaskan Pak. Jadi supaya lebih banyak kita bisa membawa jiwa pada Tuhan. Intinya sebenarnya sana Pak. Jadi apa yang kami sampaikan malam hari ini sebenarnya penekanan kepada misi. Jadi kalau saya tidak pernah mereferensikan Al-Quran, tidak pernah tadi ya, apa yang kami sampaikan tadi. Jadi apa yang kami sampaikan memang murni dari Injil, hanya karena itu kan pertemuan agama-agama. Nah inilah kan menjadi tantangan yang karena memang banyak gereja yang masih belum mau bergerak untuk menjadi pekabar Injil yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus saja datang ke dunia itu untuk memberitakan Injil. Markus 1 ayat yang ke-36. Ya, untuk itulah aku datang. Ya, tapi kenapa kalau kita mengakui kita pengikut Yesus, kenapa kita tidak melakukan hal itu? Berapapun harganya, ya, berapapun harganya untuk sebuah jiwa itu. Ya, saya kira gitu Pak Jan ya, disampaikan. Ya, masalahnya gini Pak. Jadi apa namanya ini
ini kecenderungannya gini Pak, karena kita ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Halo? Iya Pak. Ya, karena kita ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, jadi selama ini konteks yang lebih kita dahulukan itu adalah konteks berbangsa dan bernegara, di mana di dalamnya itu terkandung sikap kita untuk terus bertoleransi. Nah, itu kadang tidak secara tegas kita menyatakan iman kita bahwa kita ini orang Kristen. Nah, konsekuensinya kalau kita orang Kristen itu kan yang kita akui itu sebagai firman Tuhan yang sempurna itu adalah Alkitab, bukan Al-Quran. Sehingga ya kadang itulah yang menyebabkan kita secara tidak tegas menyatakan iman kita, dan itu terus berlangsung dari tahun ke tahun bahkan sampai saat ini. Nah, saya kira kenapa? Karena ya sistem pemerintahan yang ada di negara kita seakan-akan terlalu inferior mengakui diri kita sebagai orang Kristen. Nah, kalau misalnya secara tegas saja kita nyatakan bahwa kita ini pengikut Kristus, ya mestinya tidak ada lagi istilah Allah, tidak ada lagi istilah Isa Al-Masih, karena kan yang kita akui sebagai nabi, sebagai Tuhan itu kan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Ya saya kira gitu aja Pak. Iya Pak. Ya mungkin karena perbedaan teologi aja Pak, saya kira itu ya. Nah, oke Pak. Ya. Pak Ya, Yusuf, makasih banyak Pak Pak John Der. Yusuf. Ya, Tuhan memberkati Pak. Ya, terima kasih, Tuhan berkati Pak. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 dan 20, kita akan lihat di dalam deskripsi 1 Korintus 9 ayat 19 dan 20. Sampai 23 saya paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak John tadi. Dan saya sangat memahami juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi Sutopo. Jadi ini mungkin bisa jelas bagi teman-teman apa yang dibahas oleh Pak Edi Sutopo pada malam hari ini. Konteksnya adalah konteks 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23 ya. Tapi kita baca sampai ayat 20 saja. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Jadi supaya apa? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini kita harus pahami, jadi semua itu berdasarkan dengan hikmat, dan Tuhan juga mengatakan supaya kita itu menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, tadi juga sudah disampaikan Pak Edi bahwa Pak Edi tidak pernah mereferensikan Al-Quran, tetapi untuk memenangkan jiwa, kita itu harus melihat ada beberapa titik pertemuan di situ, ya. Jadi artinya kita coba bisa melihat itu dengan tujuan supaya menjangkau dan menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa, karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib kan tujuannya untuk jiwa-jiwa, ya. Mungkin teman-teman bisa tolong dipahami ya. Jadi saya pikir hal seperti ini khususnya yang dari umat Kristen supaya menjadi jelas. Jadi ini tidak menjadi sesuatu hal yang kita istilahnya jadi sesuatu yang sepertinya kayaknya ada perbedaan. Tujuannya kan hanya satu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Oke ya. Jadi bisa dipahami. Paulus bilang bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Sekalipun aku tidak hidup seperti orang Yahudi lagi, karena aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku juga seperti kayak orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya dengan pengertian-pengertian yang aku dapat dari hukum Taurat itu, aku bisa jelaskan arahnya ini kemana gitu loh. Ya, jadi mungkin bisa jelas buat teman-teman. Oke, terima kasih Pak John atas teleponnya, dan juga luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Jadi semuanya itu konteksnya harus dilihat dengan jelas ya. Jadi kita tidak saling istilahnya berbeda, tapi tujuannya itu loh yang kita bisa capai di situ. Oke, kita pindah ke Pak Cabe. Pak Cabe, selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam Pak Cabe, silakan Pak. Sebelum saya ke Pak John, saya minta waktu sebentar untuk menyapa teman-teman dari para penelpon maupun yang di chatting. Iya Pak.
Terima kasih atas atensi dari teman-teman baik yang di live chat maupun yang live telepon beberapa hari yang lalu sempat menyapa saya dengan memberi salam dan lain sebagainya, khususnya yang secara eksplisit menyampaikan yaitu Pak Jakar Naik memberikan salam dan salam kenal. Maka saya sampaikan juga salam ukhuwah untuk saudara-saudara baik yang muslim maupun yang non muslim yang ada di channel ini. Iya, Pak. Saya langsung ke Pak Edi, Pak. Iya, silakan. Iya, Pak. Siapa? Sebagaimana yang disampaikan Pak Edi tadi, kami sebagai muslim memang diajarkan untuk mengimani nabi-nabi, istilah kami nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dan juga kitab-kitab yang termasuk di sini adalah Zabur, Injil, Taurat, bahkan sukup-sukup dari Nabi Ibrahim dan sebagainya. Itu memang kami disuruh untuk mengimani. Dan berkali-kali di channel ini saya sampaikan bahwa kami tidak pernah membenci kepada kaum umat Kristen umumnya, khususnya, dan pada umat lain pada umumnya. Itu seringkali saya tegaskan di sini. Berkaitan dengan pertanyaan Pak John tadi dan juga kesaksian Bapak, saya ingin sampaikan dulu untuk yang Pak John tadi, bahwa wajar apabila Pak John mengingkari atau tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab dan Nabi Muhammad itu wahyu, Rasul, itu wajar sekali. Soalnya umatnya Nabi Musa pun juga tidak percaya pada Yesus dan tidak mempercayai Injil, sehingga Yesus pun akhirnya bekerja untuk disalib. Itu sangat wajar karena Islam itu datang belakangan. Jadi yang terdahulu nggak percaya itu sangat wajar saja. Jadi seperti itu. Kemudian titik yang saya pertanyakan pada Pak Edi berkaitan dengan ini, selama saya jadi muslim kok belum menemukan ya ajaran yang Bapak anut tadi, yaitu boleh merampok untuk istilah jihad, kemudian membolehkan membakar gereja untuk alasan jihad dan sebagainya. Itu Bapak dari kelompok mana? Ya, itu Pak, makanya. Ya, jadi gini Pak, makanya kan tadi saya sebutkan, kami sampaikan. Jadi di dalam hidup saya sendiri bingung, karena kelompok itu ada, gitu ya. Saya tidak usah sebutkan, tapi yang jelas sesudah DITII itu ada namanya DH, Darul Hadis. Jadi mungkin kami dari aliran itu Pak, gitu ya. Jadi di agama itu juga saya diajarkan untuk benar, tetapi ternyata saya melakukan yang tidak benar. Makanya saya bilang saya juga bersalah, tapi juga alhamdulillah kalau justru melalui Islam pada saat itu akhirnya saya bisa mengalami Tuhan yang sekarang Pak. Gitu Pak. Ya, makasih Pak. Ya, begini Pak. Soalnya sampai saat ini saya belum pernah menerima ajaran semacam itu, baik itu secara indoktrinasi maupun secara keilmuan. Ajaran yang semacam itu tidak pernah saya terima. Yang kami terima itu adalah ajaran akhlakul karimah, yang mungkin orang Kristen menyebutnya ajaran kasih gitu. Jadi bahkan pada orang lain pun kita harus berakhlakul karimah, berbuat baik. Itu kok ada ajaran semacam itu, saya sendiri orang Muslim belum pernah tahu gitu Pak. Iya, ya Pak. Ya. Tapi buktinya kami melakukan itu Pak. Ya. Terus begini, berkaitan dengan pertanyaan siapa tadi, penelpon tadi, begini, sebetulnya siapa sih Tuhan sebenarnya itu menurut Bapak? Apakah Yesus, apakah Tuhan Bapak, atau istilahnya orang Kristen Tuhan Bapak itu? Ya, oke.
Jadi begini Pak, saya kira Bapak kalau mau mempelajari menurut teologi Islam, Bapak bisa mempelajari lebih lanjut sampai akhirnya nanti Bapak akan menemukan Pak. Bapak akan menemukan Allah yang sebenarnya itu. Makanya tadi Bapak dari mana Pak? Dari Jawa Pak? Iya, Jawa saya. Cuman persepsi Islam kan sedikit banyak saya sudah tahu bagaimana konsep utama dari orang NU gimana, orang Muhammadiyah gimana, orang Wahabi gimana. Saya kan sudah tahu sedikit banyak tentang garis besarnya. Tapi seperti kelompok Bapak tadi saya kok belum tahu. Makanya saya tanya dari persepsi Kristen atau persepsi yang kepercayaan Bapak itu gimana untuk ketuhanan itu. Kalau persepsi saya pribadi ya ketuhanan itu, jadi kalau orang Jawa bilang begini Pak, ini saya bawa kekejawen sedikit ya, coba kekejawen sedikit. Iya kan. Ya, wong Jawa bakal mlebu swarga lamun wis antuk tapake manuk kuntul ingkang lagi ngelayang. Ya, itu tulisan kuno. Jadi orang Jawa akan masuk surga kalau sudah mendapatkan inti daripada kitab suci sebenarnya. Jadi dari kuntul itu, dari manuk kuntul itu dari bahasa kun itu adalah firman sabda yang baru melayang. Jadi baru melayang artinya kuntul yang baru melayang itu yang dimaksudkan adalah firman yang tersurat dan yang tersirat. Lah yang tersurat dan tersirat menurut Islam ada 4 kitab itu. Nah inti dari kepada semuanya itu ya kita pelajari bersama-sama Pak. Nanti Bapak akan menemukan. Makanya saya seringkali saya sarankan dengan orang yang menanyakan kepada saya katakan sholat tahajud, minta keberadaan Allah yang sebenarnya, nanti kita akan dapat Pak hidayahnya. Saya kira itu Pak. Ya, kami tidak bisa karena waktunya Pak. Ya. Bukan begitu Pak. Kalau konsep Islam baik itu yang saya pelajari di NU, di Muhammadiyah, di Wahabi itu boleh 99% kalau boleh saya katakan 100% masalah tauhid itu sama, tidak ada perbedaan masalah tauhid. Itu bahkan Syiah itu yang notabene menurut orang Sunni itu sesat ya. Itu pandangannya terhadap Al-Qur'an, terhadap Tuhan Allah, terhadap Nabi Muhammad itu sama persis. Hanya bedanya nanti tentang Utsman yang dikafirkan dan lain sebagainya. Tapi masalah ketauhidan kan masih sama persis. Tidak ada perbedaan. Makanya saya bertanya tentang ini tadi sebetulnya Tuhan menurut persepsi Bapak itu sebetulnya Yesus atau Allah atau Tuhan Bapak itu. Ya. Maksud saya. Jadi kalau menurut persepsi saya itu nanti panjang Pak. Jadi begini, siapa tuh Yesus? Yesus adalah sabda Allah yang menjadi manusia, gitu ya. Jadi kalau dia adalah sabda yang menjadi manusia, sabda itu mewakili keberadaan Allah sepenuhnya. Seperti kita ngobrol begini, suara saya mewakili saya, walaupun saya tidak bertemu dengan Bapak. Nah, suara itu yang menjadi manusia. Ya, saya kira gitu ya. Jadi sabda itu sudah menjadi manusia, sudah menjadi daging. Ya, siapa itu? Yaitu Isa Al-Masih itu. Ya, Yesus itu, Pak. Ya. Ya, jawaban saya sampai di situ. Nanti ya waktunya, Pak. Ya. Ya itu nanti dibahas di teologi yang khusus, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi bagaimana penanya yang tadi juga jawaban Bapak terlalu global, artinya tidak mengarah, artinya tidak memfokus ke titik, tapi coba kami terima dan kami pahami. Namun yang perlu saya tekankan di sini, mohon bahwa aliran Bapak itu tidak di atas namakan Islam. Aliran Bapak di Islam tadi yang membolehkan merampok untuk tujuan jihad, membakar gereja untuk tujuan jihad itu tidak di atas namakan Islam. Karena apa? Islam yang saya pelajari baik NU, Muhammadiyah maupun Wahabi, bahkan meskipun secara teori, hanya secara teori saya mempelajari Syiah, tidak semacam itu, Pak, untuk ajaran pokoknya.
Kalau manusianya, artinya orang Islam ada yang jadi perampok, ada jadi copet pasar, itu manusianya Pak, bukan ajarannya. Saya rasa demikian Pak Yusuf. Baik, Silakan Pak disampaikan Cabe. untuk kesempatan yang lain Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Cabe atas teleponnya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya dari Doa. Shalom, Pastor Yusuf. Shalom, Pak. Puji Tuhan. Pak Edi Sutopo, selamat malam. Malam, Pak. Puji Tuhan. Saya bertanya dua, Pak. Satu kali cukup ya. Pak Edi, terima kasih Bapak sudah menerima kebenaran dan sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Bapak. Maju terus dan selamat berkarya buat Tuhan Yesus, Bapak Edi. Ya, makasih Pak. Sehat selalu Pak, jaga kesehatan selalu Pak, biar bisa melayani Tuhan sampai Pak. Dipakai Tuhan Bapak luar biasa memenangkan saudara-saudara kita yang umat Muslim, lebih khusus tadi Pak Cabe tadi, biar dijamah Tuhan hatinya. Nah, makasih, Pak, saya boleh bertanya ke agama lama Bapak. Agama Islam lebih khusus di dalam hadis-hadis. Banyak hadis yang saya tidak bisa terima dengan akal manusia. Salah satu contoh ya Pak Edi, barangkali Bapak pernah dengar ini hadis-hadis ini. Pasar adalah tempat setan bertelur dan beranak pinak. Itu di HR Ibnu Abi Saibah 33987. Kemudian yang kedua adalah dalam HR Muslim 874 itu dikatakan malaikat kesakitan karena aroma bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung. Kemudian satu lagi, HR Muslim 294-295, Muhammad berkata, barang siapa memelihara anjing, amalnya berkurang 1 girat per hari. Nah, kalau kita baca hadis-hadis ini, saya yang di luar Islam, itu dongeng ini Pak, dan ayat-ayat tahayul. Nah, menurut saya, bagaimana gambaran Bapak melihat ayat-ayat seperti ini ketika dahulu? Mohon dijawab Pak. Ya, kalau dulu saya memandangnya justru ini adalah sesuatu yang perlu kita perlu kita yakini, kan ada sesuatu yang saya dulu keduniawain sekali Pak. Jadi yang begitu-begitu justru saya pelajari makanya saya tadi cerita kalau saya pernah punya ilmu ini, punya ilmu itu berasalnya juga dari sana Pak gitu. Walaupun mungkin ada yang bilang tidak pernah diajarkan ya, akan tetapi satu kenyataan memang ada hal-hal yang seperti itu Pak. Ya, itu dulu. Dan Bu, betul Pak Edi, saya tambahkan dikit Pak. Ini bukan kenyataan, ini fakta loh yang ada tertulis loh Pak. Iya. Jadi saya boleh berkata malam hari ini saudara-saudara umat Muslim, Anda bisa cek di Google hadis-hadis yang saya katakan tadi bahwa malaikat itu takut bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung. Saya tidak nambahin loh. Maksud saya adalah kalau kita berpikir secara normal manusia berakal sehat, apa iya toh Pak? Malaikat takut bawang merah, bawang putih, bawang bakung. Ini kan ajaran gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi ya makanya kita banyak doakan supaya kebenaran itu disingkapkan Pak. Saya kira gitu ya kalau kita bicarakan namanya. Jadi kalau kita bicarakan kan sebenarnya lucu ya. Banyak kita doakan supaya kebenaran itu semakin menguasai dunia ini. Supaya dunia ini semakin aman Pak. Gitu ya. Kita bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu Pak. Betul. Ya. Pak Cabe tadi boleh Anda dengarkan juga itu Pak Cabe, bahwa menurut ajaran Bapak, pasar tempat setan bertelur dan beranak pinak. Itu HR Ibnu Abi Saibah 33987. Nah Pak Cabe, tolong Anda renungkan, kalau Anda boleh mengenal dan bisa mengetahui sifat-sifat Muhammad, baca hadis-hadis Al-Bukhari. Bapak bisa mengetahui lebih banyak. Jadi tadi pernyataan Bapak tadi saya sanggah tadi itu bahwa tidak mengajarkan kekerasan. Ada banyak Pak.
Ya, makanya baca hadis-hadis Al-Bukhari dan Al-Qurtubi dan banyak sekali hadis-hadis di sana. Jadi, tolong saudara-saudaraku umat muslim jangan jadi ahli Injil dan jangan jadi ahli Alkitab, tapi Anda baca dulu surat-surat dan Al-Quran yang ada di dalam Alkitab dan di dalam kepercayaan Anda supaya bisa lebih introspeksi diri. Itu aja Amin, Pak. yang bisa Amin, sampaikan Pak. malam Ya. hari ini. Pak Edi, Ya. sehat selalu Baik, Pak. buat Bapak. Terima kasih. Dan Tuhan Ya, memberkati. Tuhan berkati. Ya. Pak Yusuf, terima kasih Ya. buat channel Bapak. Ya, puji Tuhan Pak. Terima Doa. kasih buat Terima tim kasih, Bapak yang Pak, ada di doa. layar ini, di belakang Bapak. Saya yakin mereka akan capek juga di dalam mengontrol semua acara dan channel Bapak. Terima kasih buat tim Pak Yusuf yang ada di belakang layar, Pak. Puji Tuhan, Pak Yusuf. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya Tuhan berkati Bapak. Oke teman-teman, kita pindah ke Pak Indra Mose. Selamat malam Pak Yusuf. Malam. Ya, silakan Ya. Pak Indra. Pak Edi ya. Ya, Pak. Malam, Ya. Pak. Mungkin saya akan menggenapi pernyataan-pernyataan dari Pak Doa dan Pak Cabe ya. Jadi yang pertama dari Pak Doa tentang hadis Rasulullah bersabda bahwa pasar adalah tempat beranak pinaknya syaitan. Yaitu kita nggak bisa mengambil hanya dari potongan, nggak boleh. Karena hadis adalah asbabun nuzul daripada Quran. Sedangkan hadis punya asbabul wurud. Asbabul wurudnya adalah lengkapnya adalah kenapa Rasulullah mengatakan pasar adalah tempat setan, itu Rasulullah mengawali dengan memerintahkan untuk berlindung, berdoa ketika memasuki pasar. Jadi ketika memasuki pasar seorang muslim harus berdoa. Lalu alasannya Rasulullah jadi tidak serta-merta langsung mengatakan pasar adalah tempat setan. Rasulullah menyampaikan alasannya. Karena pasar adalah tempatnya fitnah syaitan. Di mana kita ketahui sendiri, pasar adalah tempatnya dusta, tempatnya fitnah, tempatnya orang bersaksi palsu, tempatnya penipuan. Dan kita buktikan sekarang bahwa ya mungkin kita bisa lihat di YouTube bagaimana penjual ini curang, ini dan sebagainya. Nah itu. Jadi pasar adalah memang tempat fitnah. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga bersabda, maka janganlah engkau memasuki pasar yang pertama dan menjadi yang keluar terakhir. Nah, artinya bukan berarti kaum muslimin nggak boleh memasuki pasar. Asbabul wurudnya adalah menurut penafsiran sebagian ulama salaf adalah ketika misalkan saya contoh berdagang, saya memasuki pasar, saya adalah yang pertama kali masuk pasar, maka saya tidak boleh keluar terakhir. Karena memang pasar adalah tempat fitnah. Ya. Terus yang kedua, apa lagi tadi selain pasar yang dikatakan oleh Pak tadi, apa lagi ya? Apa lagi? Tentang bawang ya, tentang bawang. Nah, itu pun kita nggak bisa langsung memotong. Langsung Rasulullah mengatakan bahwa baunya tidak disukai oleh malaikat. Tapi itu ada asbabun wurud. Ya. Jadi orang Arab terdahulu dulu suka mengkonsumsi bawang dalam keadaan mentah. Ibaratnya kalau di Indonesia ini kan lalap gitulah. Jadi dalam kondisi mentah dikonsumsi. Nah, sehingga ketika sholat Rasulullah merasa terganggu oleh bau yang tidak baik dari bawang itu, dan Rasulullah kan memang diberi kelebihan untuk melihat yang gaib. Dan Rasulullah setelah selesai sholat langsung mengingatkan para sahabat dalam masa berikutnya bahwa sungguhnya apabila, jadi hadisnya ini sangat baik dan bukan hadis itu kadang untuk bab bawang itu ada beberapa lembar hadis dari perawi yang berbeda-beda nanti cocok-cocokkan gitu. Nah, jadi mengenai bawang ini, bawang adalah salah ketika Rasulullah sholat dan kemudian ada sahabat yang mengkonsumsi bawang dan baunya mengganggu buat sahabat yang lain, mengganggu juga buat Rasulullah dan mengganggu buat malaikat. Karena memang dalam bab sholat Rasulullah SAW bersabda, apabila sholat selesai dibacakan Al-Fatihah dan imam mengucapkan amin dan kalian pun amin dan amin dan
bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dosa kalian akan diampuni dosa kalian yang sebelumnya. Nah, oleh karenanya malaikat hadir menyaksikan, dan memang keyakinan Islam kita mengakui bahwa adanya malaikat raqib dan atid, mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi ketika kita sholat, otomatis malaikat mencatat. Ya. Dan kemudian bau itu, Rasulullah setelah saya sholat, Rasulullah mengingatkan bahwa sesungguhnya para malaikat terganggu oleh bau itu, dan juga saya terganggu, dan juga para sahabat terganggu. Terganggunya ketika apa? Ketika tadi dengan suara yang besar, maka yang di sebelahnya, dan itu kebiasaan mengkonsumsi bawang dalam keadaan mentah. Oleh karena Rasulullah mengatakan, maka bolehlah kalian sholat setelah selesai mengkonsumsi bawang dengan catatan bawang itu masak. Bawang. Jadi bukan pertama-tama langsung Rasulullah melarang bawang tanpa sebab, ya memang aneh kalau tanpa sebab ya. Tapi itu asbabul wurudnya itu penting sekali. Kemudian berkaitan dengan Pak Indra, TNI, mungkin bisa dipersingkat ya Pak Indra ya, karena masih banyak yang antri ya Pak. oh yes, Dipersingkat ya aja ya Pak, supaya ini. Ya sudah cukup aja lah. Cukup nanti lain kali. Baik Pak Indra. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke Pak. Oke, kita pindah ke Pak cabai pedas. Ya, tadi Pak cabai, ini cabai pedas. Lebih pedas lagi nih ya. Oke, silakan. Selamat malam. Selamat malam, shalom Pak Yusuf. Selamat malam, shalom Mbak. Malam, shalom. Ya. Malam Pak Edi Sutopo. Silakan Pak. Ya puji Tuhan, ini Pak Yusuf ini orang yang pas untuk bersaksi. Satu pertanyaan untuk Pak Edi Sutopo boleh Pak? Boleh Pak. Iya Pak. Iya. Ya, silakan. Itu dulu Pak Edi, sebentar Pak. Pak Edi bisa coloknya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak Edi. Soalnya suaranya mendengung. Handsfree-nya Pak dicabut dulu, baru dicolok lagi di handphone Pak. Iya ya. Cabut baru dicolok lagi Pak. Sudah? Oke, mantap. Ya, silakan Pak, cabai pedas dilanjutkan Pak. Iya. Untuk Pak Edi itu dulu Bapak pernah bakar gereja ya Pak? Iya, sempat begitulah Pak. Berapa gereja Pak yang sudah dibakar? Ya, kurang lebih ada 60-an Pak. Oh, tahun berapa Pak? Itu tahun 70-an Pak. Oh, 70-an. Itu Bapak bakar gereja karena Bapak baca ayatnya di kitab Bapak dulu, atau karena Bapak ikut rombongan? Karena ya apa ya Pak ya? Karena memang kami punya kayak punya tim lah gitu ya. Saya punya tim dari salah satu paham memang untuk masuk di daerah-daerah ya memang begitu Pak. Atau daerah-daerah ya. Berarti timnya semacam kalau sekarang itu FPI ya, mau demo gitu. Gitulah. Wah, pergi mungkin seperti itulah ya. Mau puasa mau bongkar warung toa kayak di Sumatera kemarin begitu, rombongan begitu ya Pak? Rombongan gitu Pak, rombongan. Oh begitu ya Pak. Itu Bapak waktu bakar gereja itu sambil baca mantra-mantra Allahu Akbar gitu Pak? Enggak? Oh ya jelas Pak. Kan baca mantra begitu juga. Saya katakan memang, makanya saya bilang tadi itu saya demi agama, gitu. Saya demi agama melakukan hal itu. Berarti Allahu Akbar itu memang password ya, apa namanya, kata sandi ya, karena bom Bali juga Allahu Akbar gitu, demo Allahu Akbar gitu. Oh, berarti kata sandi memang ya. Ya kalau dulu itu bukan kata sandi Pak, tapi itu adalah sesuatu yang perlu diikrarkan ya.
Iya Pak, kata sandi Pak, password itu Pak. Ya. Karena di mana-mana kayak kemarin FPI itu demo Allahu Akbar, Pak. Pasti passwordnya seperti itu. Ya. Ya. Mungkin bahasa Bapak gitu. Tapi kalau dulu kan enggak Pak, itu kan Iya. memang Iya. jadi seperti kekuatan ya pada saat kita ngomongkan gitu, haleluya, ngomongnya gitu ya. Nah, saya tidak pernah bakar masjid teriak haleluya, enggak pernah Pak. Enggak pernah saya bongkar tokonya orang, saya haleluya enggak pernah. Tapi kalau ada orang yang masuk Kristen kayak Bapak ini, saya haleluya gitu. Oke, terima kasih Pak. Terus doakan kami ya. Ya Pak, baik Pak Cabe. Melayani. Terima kasih. Ya Pak Cadas, Cabe pedas. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Edi. Terus Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita pindah ke Bapak Muhammad Kosim. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Kosim. Jangan di mute. Handphonenya jangan di mute. Jangan di mute, ya. Oke. Halo. Silakan Pak Kosim. Ya. Malam ya. Halo, shalom. Assalamualaikum. Halo. Saya soal Masihu. Ya. Ya, Pak Edi, apa kabar? Silakan Pak. Oh, luar biasa baik Pak. Puji Tuhan. Pak Edi, saya mau tanya nih. Saya tadi kan sempat putus-putus nih sinyal. Saya mau tanya, bagaimana Bapak bisa menerima Tuhan Yesus, dan dulu katanya pernah tinggal di Serang. Kebetulan saya orang sana. Nah, Bapak dulu punya ilmu, iya, saya kebetulan dari sana. Nah, Bapak katanya punya ilmu saipi angin ya, ilmu menghilang ya. Ya. Itu ilmu itu dulu saya sempat punya, Pak. Nah, untuk Pak Cabe nih, Pak Cabe yang awal tadi itu saya mau ini ya, saya mau tanya sama dia, jangan tanya. Saya penasaran dengan Pak Cabe nih, apa yang dia maksud tentang tadi kebangkitan Yesus. Itu saya sebenarnya mau jawab, cuma tadi sinyal itu saya susah. Yeah. Tapi untungnya Bapak nggak jawab. Nah, saya mau tanya sama Bapak. Bapak itu tahun terima Yesus itu tahun berapa, Pak? Tahun 87. 87. Oh, 87 berarti saya udah umur 5 tahunan ya. Itu 87 saya udah umur 5 tahun. Nah, awalnya itu kenapa sih, Pak? Selain bakar gereja, apa karena benci? Kalau saya kan dulu nggak terpikir untuk jadi orang Kristen. Kalau saya emang benci sama orang Kristen, tapi saya nggak ada membakar gereja gitu. Tapi kalau Bapak kan ngebakar gereja, itu karena apa gitu, Pak? Karena benci, apa karena karena benci dengan gereja, apa karena benci dengan orang Kristen gitu? Ya, karena dari kepercayaannya kita sudah benci dulu dengan kalau Yesus itu adalah bukan Tuhan kan gitu loh. Jadi menganggap orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kafir, orang yang istilahnya darahnya itu halal ya, seperti itu. Iya. Nah, Bapak ya dulu kan kita sempat ini ya, kalau di seberang itu kan kita dulu seberang itu kan sebagai kafir itu kan, kalau buat saya sekarang itu buat saya bangga jadi orang kafir. Karena apa? Kafir itu kayak firman, Pak. Iya. Kafir itu kayak firman. Nah, nah saya mau tanya lagi sama Bapak. Itu awal terjadi pergolakan iman Bapak itu seperti apa, dan sampai saat ini tuh bagaimana gitu menurut pandangan Bapak tentang orang-orang Kristen? Ya, kalau menurut pandangan saya, sesudah saya justru dipakai Tuhan, saya melihat masih banyak orang Kristen yang suka di zona nyaman ya. Artinya di zona keimanan itu sendiri mereka tidak bergerak, ya hanya menikmati kekristenan itu hanya sebagai agama, tapi tidak keluar. Sementara sebenarnya
dari Injil itu, dari 4 Injil itu tuh mendorong semua. Di akhir dari Injil itu dikatakan selalu ada penekanannya untuk kita pergi menjadikan semua bangsa jadi murid Tuhan. Gitu, ya. Iya. Jadi mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua didorong. Jadi kalau kita baca buku itu yang terakhir itu kan acuannya sebenarnya gitu. Nah, banyak orang Kristen yang tidak melakukan itu. Orang Kristen yang hanya nyaman gitu. Jadi istilahnya kalau siapa namanya, Mas? Saya namanya Kosim, Pak. Kosim. Nah, kalau Saya Kosim kan kalau Kosim, kalau orang asli Serang bisa bahasa Banten kan? Bisa tuh. Wong Serang. Nah, ya. Bapak. Jadi lake ana nema. Jadi apa? Lake kemauan untuk beritakan Injil. Jadi wis nyaman-nyaman baik konon. Nah, sementara orang kalau sudah merasa seperti saya yang seperti Kosim yang dulunya dari sana lantas dipanggil, mestinya kita terdorong untuk menjadikan orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita yakin keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus yakin itu. Dan kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya. Itu kan prinsip itu yang nggak bisa dirubah kan gitu. Itu bahasa prinsip yang nggak bisa dirubah. Mengkonon memang. Iya betul. Iya. Karena di dalam Kristen itu kan Immanuel itu kan kalau dalam bahasa Arabnya kan Innallaha ma'ana, ya. Ya. Bapak tahu artinya ya? Ya, Allah menyertai ya. Iya. Allah beserta kita gitu. Nah, jadi buat saya sih pesan saya buat Pak Edi tetap semangat menginjil, jangan sampai karena sekarang ini jadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya juga puji Tuhan saat ini ada komunitas ya, ada komunitas, saya juga puji Tuhan gitu. Cuma kita saling dukung aja. Nah, saya mau bertanya satu lagi Bapak, satu lagi. Bapak masih hafal tentang Al-Quran gitu, Arab? Masih ya? Saya masih sebagian hafal karena nggak tahu kenapa sesudah setiap hari kita kita selalu baca Injil, kita menjadi pemberita Injil, itu secara otomatis kayak bukan berarti hilang, tapi masih cuman tidak ya karena sudah tidak pernah dibaca ya, dan juga itu bukan bahasa kita. Yang jelas itu aja. Kayak bahasa Banten aja kadang-kadang lupa apa sih ya. Gitu ya, karena kita tidak pernah baca lagi. Iya, saya kira itu ya. Iya betul. Ya. Nah, kita doakan kami ya, Pak Sim ya. Terima kasih ya Pak, God bless ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih ya Pak, shalom. Ya, terima kasih, shalom. Shalom. Oke, Pak Kosim, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Purba. Selamat malam, Pak Purba. Selamat malam, ya. Yesus. Selamat malam, malam Pak, malam. Ya, malam, Pak Purba. Terima kasih Pak Edi atas kesaksiannya. Saya mau melanjutkan pertanyaan Pak Cabi Pedas tadi itu. Sebetulnya saya mau nanya, tapi saya lanjutkan pertanyaan Pak Cabi Pedas tadi itu. Tadi Bapak jawab itu ada 60-an gereja Pak yang udah dibakar ya Pak ya? Ya, kurang lebih itu Pak programnya. 60-an gereja udah cukup banyak itu. Ya. Luar biasa. Pertanyaan saya Pak, apakah pernah Bapak mengunjungi gereja yang sudah Bapak bakar itu? Menyatakan bahwa ada Pak, banyak. Ya, ada Pak. Ada. Kira-kira tanggapan mereka gimana Pak? Ya, rata-rata pada saat tahun-tahun itu ya, itu ada 1-2 lah yang masih ada ya. Banyak orang yang sudah tidak ada. Cuman sejarah mereka kan tetap tahu ya. Bahkan kami sempat melayani gitu ya, melayani di gereja itu. Tanggapan jemaat gereja itu maksud saya Pak? Yang Bapak tanggapan bakar gereja itu. Ya.
ya puji Tuhan dia senang sekali, karena kan kita ini orang percaya ini tidak pernah dendam dengan pelakunya. Pada saat justru pelakunya itu menjadi orang yang pemberita, ya justru itulah doa mereka. Mungkin juga waktu itu ada orang yang berdoa untuk saya, gitu ya, mungkin kan begitu kan doa orang yang yang benar itu doa itu ada kuasa. Gitu. Kalau kita yakin ya, doa yang diyakini, doa orang yang benar besar kuasanya. Dan saya percaya dari orang-orang itu adalah yang mendoakan saya. Gitu. Amin. Selanjutnya acu kepada pertanyaan Bapak yang tadi di depan saya. Kebetulan Bapak itu sudah pernah bersaksi di YouTube ini. Dan pertanyaan tadi itu Bapak jawab darahnya orang kafir itu memang pantas untuk dimusnahkan gitu Pak ya. Dan tertulis itu di halal ya Pak. Darahnya orang kafir itu halal ya Pak. Dan memang apakah itu memang diajarkan terus itu Pak, turun-temurun? Sebenarnya begini Pak, itu makanya kan kembali lagi. Kalau di Kristen itu kan ada doktrin ya. Nah, kalau di dalam Islam itu ada aliran-aliran dan lain sebagainya. Karena ya sekarang kan kita nggak usah menutup mata lah ya. Tadi kayak Pak Cabe dia bertanya itu nggak pernah diajarkan. Tapi buktinya kan ada. Ya, kita nggak usah munafik ya. Kita nggak usah munafik. Itu tidak diajarkan, betul. Akan tetapi buktinya ada dan saya juga pelaku. Gitu lah. Nah, gereja-gereja yang dibakar di Indonesia itu sudah ratusan, sudah ribuan, banyak sekali. Nah, kita nggak usah ngomong itu tidak pernah, itu aliran apa, ya nggak tahu. Tapi itu terjadi dan saya salah satu dari pelaku itu. Dari ribuan pelaku itu kan begitu. Kayak peristiwa Singkil, peristiwa Jawa Timur dan lain sebagainya, dari tahun ke tahun masih ada. Dan itu tidak bisa dipungkiri, kita tidak mengakui hal itu. Kita tidak menjelekkan di hal itu, enggak. Saya justru makanya saya katakan saya bangga menjadi seorang Muslim karena justru melalui Muslim itu saya mengenal Isa Al-Masih bukan dari Al-Qur'annya, tapi dari pernyataan Tuhan sendiri. Nah, gitu ya Pak Purba ya. Ya, karena gini Pak, terkadang kalau kawan-kawan dari sebelah menyatakan itu kan oknum katanya, itu kan person begitu ya. Padahal sesungguhnya memang di Al-Quran itu memang dikatakan seperti itu ya Pak ya. Walaupun saya nggak pandai baca Al-Quran dan belum pernah baca Al-Quran, tapi dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang sudah bersaksi di YouTube-nya Pak Yusuf ini, banyak yang menyaksikan itu bahwasanya darahnya orang kafir itu darahnya itu halal kira-kira begitu. Dan mungkin memang karena banyaknya aliran mereka inilah sehingga mereka sulit untuk mengerti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Yesus ya kan. Karena mereka juga apalagi katanya di Al-Qur'an nanti akan ada 73 aliran Muslim ini dan mereka pun tak tahu yang mana yang benar. Kan gitu Pak ya. Jadi kalau menurut saya kalau nggak tahu yang mana yang benar dari dia 73 itu, kenapa nggak ngikut Pak Edi gitu? Pak Edi tahu bahwasanya mana yang benar kan gitu. Daripada 73 nggak tahu mana yang benar kan bagus kayak Pak Edi. Ikut Yesus. Dipaksa, yang benar. Ikut Yesus dipaksa. Ya, kalau saya kesaksian saya ikut Yesus dipaksa. Gitu ya. Nah, jangan sampai orang itu ikut Yesus dipaksa. Kalau dipaksa sakit, Pak. Gitu kan? Iya, ya. Nah, ya. Jadi ya makanya kami terus mengucap syukur Tuhan itu baik. Tekanannya kan di situ, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Kebaikan saya tidak berarti, tetapi kebaikan Tuhan itu adalah benar-benar kebaikan yang sebenar-benarnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia dikorbankan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Seandainya dia tidak baik, wah tidak ada yang selamat, semua binasa. Ya. Itu Pak Purba, tolong doakan kami ya. Ya itu Pak ya. Makasih Pak Edi. Makasih Pak. Tuhan berkati ya malam. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak Purba. Ya, Tuhan berkati Pak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Shalom Pak. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Edi. Ya, malam Pak.
Ya, kita bersyukur bahwa melalui Pak Yusuf ini, saudara-saudara kita dari latar belakang tadinya Muslim mengenapi firman Tuhan, bahwa yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Melalui media ini, saudara-saudara kita bisa bersaksi, dan tadi apa yang disampaikan Pak Edi bahwa banyak orang-orang Kristen yang tinggal dalam zona kenyaman itu benar, Pak. Sebab itu banyak saudara-saudara kita malah tampil sekarang menjadi saksi. Iya. Jadi itu yang saya lihat dari melalui channel ini. Kemudian pertanyaan saya buat Pak Edi. Iya. Iya, Pak. Jadi seperti saudara-saudara kita yang lain dari latar belakang Muslim, mereka pindah ke kepercayaan Kristen karena mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi, seperti apa yang dialami oleh Pak Edi. Nah, pertanyaan saya buat Pak Edi adalah, waktu di kepercayaan dulu, apakah Pak Edi pernah dalam kedusukan menyembah, apa sholat tahajud atau apa, mengalami pengalaman-pengalaman spiritual seperti ini, pengalaman-pengalaman yang nyata dengan Allah yang disembah itu? Ya. Nah, itu pertanyaan saya buat Pak Edi yang pertama. Ya, jadi pengalaman secara spiritual ya dengan kuasa-kuasa gelap, Pak. Makanya sampai saya pernah kesaksian saya tadi, saya pernah justru pada saat saya menyembah. Halo Pak, dengar? Halo? Halo? Ya, Bapak dengar? Pak Agus, bisa dengar? Halo Pak. Pak Agus. Ya, kayaknya kan tidak dengar ya. Halo, ya, saya bisa dengar Pak Yusuf, tapi dengan Pak Edi tidak bisa ini. Oh. Oh, iya ya. Sinyalnya Halo? Pak Agus berarti yang kurang ini, Pak. Ya. Pak, sinyal Bapak berarti yang agak kurang ya. Pak Yusuf masih Ya, bisa ya. dengar kami ya? Saya dengar, Pak. Ya. Ya. Bisa disampaikan aja, nanti saya sampaikan ke Pak Agus, Pak. Silakan. Ya, jadi pengalaman secara spiritual pada saat kita melakukan itu ya justru peristiwa-peristiwa seperti itu yang mendorong kami untuk berbuat yang tidak baik itu. Gitu ya. Ya tidak tahu kenapa. Ya. Tapi kami mengalami hal itu. Dan akhirnya Ya. pada puncaknya pada saat kami sholat saya justru bertemu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Dengan cara Tuhan ya, melalui sinar, melalui salib kecil itu. Dan akhirnya kami mengalami Tuhan sampai sekarang. Oke. Pak Agus bisa dengar Pak Edi tadi? Pak Agus? Halo? Bapak bisa Halo, dengar Pak. Pak Edi tadi? Bapak bisa dengar tadi, Pak Edi jelaskan? Shalom. Halo Pak Agus, bisa dengar? Kedengaran suaranya, Pak ya. Oke, ini mohon maaf ini gangguan sinyal ya Pak Agus. Jadi kami nggak bisa bicara karena sinyal tidak mendukung. Oke, Pak Taufik, pindah ke Pak Taufik. Silakan. Selamat malam Pak Taufik. Pak Taufik. Halo, selamat malam. Malam Pak. Ya silakan Pak. Shalom Pak Yusuf, Pak Edi. Ya. Ya shalom. Wah, kesaksian yang luar biasa, dan ini yang rame-ramenya tahun 70-an, 80-an ini Pak. Iya, iya. Ya, saya tahu banyak juga kejadian-kejadian waktu itu. Tapi dari kesaksian Bapak, mestinya Bapak ceritakan pikul salibnya Bapak. Karena pendengar-pendengar di sini, mereka
banyak juga yang mereka pikir terima Yesus, jadi orang Kristen itu enak. Padahal terima Tuhan itu pertama susah ataupun memang Tuhan yang pilih, dan begitu dia menerima dia akan menderita. Jadi kalau bisa Pak, kesaksian Bapak mengenai penderitaan yang Bapak alami itu juga disampaikan, jadi menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mereka harus siap untuk terima akibatnya gitu Pak. Iya, iya Pak, iya Pak. Iya. Iya. Jadi saya Jadi mengalami Pak Taufik, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa ya mungkin itu nanti di sesi tersendiri kalau kondisi memungkinkan, nanti mungkin Pak Sutopo bisa cerita kesaksian tentang bagaimana salib yang Pak Sutopo alami selama mengikut Tuhan dan melayani Tuhan ya. Karena di sesi ini tidak memungkinkan. Karena itu kalau mau diceritakan semua kan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Lagi pula posisi Pak Edi saat ini dia berada bukan waktu Indonesia bagian Barat ya, jadi tidak memungkinkan untuk live lebih panjang gitu Pak Taufik ya. Ya. Oke. Jadi mungkin nanti di kesempatan berikut ya Pak. Oke Pak Taufik. Iya. Ya, makasih Pak Taufik. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati juga Terima kasih. Pak Yusuf. Terima kasih. Oke Pak. Makasih Pak. Tuhan berkati. Oke, kita pindah penelpon 2 lagi, Pak Ayub. Pak Ayub, silakan Pak Ayub. Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak Edi. Iya, saya terkesan sekali dengan kesaksian malam ini nih Pak. Kesaksian dari Pak Edi Sutopo ya. Bapak itu mulai mengenal Yesus dari tahun 87 ya Pak? Iya, 87. Waduh, itu termasuknya Bapak Murtadin senior ya? Yang masih hidup Pak, ya. Iya, betul. Dan memang ini saya senang sekali malam ini. Kenapa? Kesaksian Bapak itu sudah menghilangkan asumsi orang bahwa kristenisasi itu dengan cara membagi Indomie apa segala macam, karena mungkin belum ada mie instan ya Pak. Saya rasa seingat saya belum ada itu tahun 87. Apa itu Pak? Ya. Iya. Kedengaran suara saya Pak? Oh ya, dengar Pak ini Pak. Iya. Selama ini kan orang merasa banyak menyangka kristenisasi dengan cara membagi Indomie apa segala macam. Itu malam ini tertangkis sudah Pak. Terbukti tidak benar. Karena dulu Bapak nggak dapat Indomie toh. Oh, nggak ada Pak, nggak ada. Justru pada saat saya membenci Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan. Betul, saya senang sekali Pak. Memang hal malam ini juga saya tersentil Pak. Saya Kristen udah lama, tapi memang belum ada yang saya lakukan di mana saya mengambil bagian untuk memberitakan kerajaan Injil secara langsung seperti penginjilan atau kegiatan misi gitu ya. Memang ibaratnya kita hidup di tengah serigala Pak. Kita ngaku jujur kita orang Kristen aja kita sudah ambil resiko Pak, gitu loh. Apalagi memang saya tinggal di daerah yang mayoritas dan terkenal fanatik. Tapi saya memang tidak pernah malu bahwa mengaku saya ini orang Kristen, saya pengikut Yesus. Dan biarlah orang tahu dari situ orang Kristen itu seperti apa sih. Saya tidak pernah berani menginjili mereka kalau mereka tidak bertanya. Terkadang memang ada keinginan saya suka hampir kelepasan untuk menginjili mereka, Pak. Cuman memang kenyataannya ya, mereka membenarkan tapi tidak mau menerimanya apa yang saya katakan. Itu sulitnya, betul tidak Pak? Ya. Kebenaran mereka akui sebenarnya.
Ya. Tapi terkadang mereka tidak mau menerimanya, Pak. Gitu loh. Kira-kira saran dari Bapak gimana kira-kira kita lebih baik menginjili supaya efektif, gitu loh, Pak. Ya. Jadi gini, Pak. Maaf tadi dengan Pak siapa ya? Pak Ayub, Pak Ayub. Pak Ayub, ya, gini maaf Pak Ayub. Iya. Karena ini usia ini pelupa ini sudah. Jadi begini. Saya tidak selalu membuat orang itu jadi Kristen. Oh ya. Tidak selalu. Tapi yang perlu kita sampaikan, kebenaran itu kita sampaikan. Nah, pada saat mereka menerima, kami selalu katakan, kamu tidak usah berubah untuk menjadi Kristen. Toh kalau jadi Kristen juga tidak terawat dengan baik. Lebih baik tetap dia menjadi seorang beragama, ya, dia tetap pakai baju itu, tetapi dia diselamatkan. Nah, itu yang penting, Pak. Ya, jadi bukan agama yang menyelamatkan kan? Yang menyelamatkan kan Isa Al-Masih itu, Pak. Yesus itu, kan? Itu. Jadi seperti di dalam Roma pasal 9 dan 10. Ya, nanti Bapak baca di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Gitu ya. Nah, jadi kami di mana saja kadang-kadang pernah kami di satu kota ya, kami tidak sebutkan, kami hanya ngobrol-ngobrol itu 1/4 jam sampai setengah jam, dia mau terima, karena kami tidak memaksa untuk dia untuk beralih, tidak. Seperti juga Rasul Paulus mengatakan, jadilah seperti pada saat kamu dipanggil. Kalau pada saat dipanggil dia sebagai seorang apa, ya sudah jadi seperti itu saja. Tapi dengan mulut, dengan hati orang percaya dan mulut mengaku, dia diselamatkan. Lah, sesudah diselamatkan itu dimuridkan. Kan tidak dikatakan jadikan semua bangsa, jadikan Kristen, tidak. Jadikan semua bangsa jadi murid. Baru dimuridkan. Maaf Pak, bukankah untuk memperoleh keselamatan itu harus lahir baru, Pak? Loh iya kan, melalui itu tadi, melalui dimuridkan itu. Sesudah dimuridkan, dia akan mengalami yang namanya kelahiran baru itu. Jadi kejadian baru. Ya, yang lama berlalu, yang baru mulai datang. Nah, itu lebih cepat dia akan memberitakan lagi, itu lebih cepat sekali, Pak, untuk pelipat gandaannya dibanding orang itu dijadikan Kristen, dipasang tembok. Otomatis kayak, Pak, Bapak begini nggak bisa kemana-mana, Pak, ada tembok. Iya, betul. Kan begitu kan? Makanya kenapa kami masih seperti ini, masih pakai baju seperti ini, karena supaya kami bisa menjangkau mereka. Ya, lebih efektif memang seperti itu. Ya. Posisinya Murtadin mungkin untuk pendekatan mungkin bisa lebih luas ya, karena mungkin awalnya punya background yang sama ya. Emang pada saat mereka tahu pun mereka terkadang kalau yang fanatik mungkin jadi bencinya nggak ketulungan ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Betul. Betul. Pak Ayub. Ya Pak Ayub Terima kasih, ya. Pak. Oke Pak ya. Iya. Oh iya Pak. Halo Pak. Ya silakan Pak. Cuman sekedar saran Pak, gini Pak. Untuk saudara-saudara yang sudah Kristen, ada baiknya, karena saya cinta acara ini Pak, saya suka sekali. Untuk saya sarankan sih untuk tidak menyinggung ajaran agama orang. Lebih baik bertanya ke arah yang lebih menguatkan iman percaya kita. Terkecuali ya yang memang orang dari agama lain menanyakan latar belakang dan sebab akibat kenapa Murtadin ini berpindah keyakinan. Karena itu bisa menjadi dasar penguat untuk mereka. Siapa tahu ada yang tergerak hatinya, Roh Kudus bekerja, mereka bisa menyadari kebenaran itu Pak. Tetapi kalau kita orang Kristen yang menyinggungnya, saya sayangkan kalau sampai acara ini dipermasalahkan sama orang Pak. Karena kebanyakan mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ayub atas terima kasih Pak, Tuhan berkati, semakin lancar acaranya Pak ya, membawa berkat buat Tuhan berkati ya. Baik Pak. Oke, sebelum kita terima penelpon terakhir, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan.
Jadi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah bersama-sama dengan kita, yang sudah setia, yang sudah terus mengikuti acara ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat semua yang hadir di dalam channel ini. Dan juga kami perlu mengajak kita, bagi Anda yang diberkati dengan kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Edi Sutopo, untuk terus bisa melakukan pemberitaan Injil, bisa mendukung ya, untuk memberikan layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening beliau, dan silakan Anda salurkan ke sana supaya apa? Supaya pelayanan yang dipercayakan kepada Pak Edi Sutopo bisa semakin terus bergerak dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, akan banyak sekali jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kita akan terima penelpon terakhir. Jadi juga teman-teman yang belum bisa masuk, kami mohon maaf karena memang di samping keterbatasan dari kondisi sinyal satelit, juga kadang-kadang membatasi kita karena kondisi Pak Edi bukan ada di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi di sana sudah cukup larut malam, dan juga Pak Edi juga sudah usia yang ya cukup istilahnya sudah usia lanjut ya. Jadi mohon maaf kalau Anda tidak semua kami terima teleponnya, karena kami sudah harus segera mengakhiri sesi ini, program ini, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Oke, kita terima penelpon terakhir. Pak Bonar, silakan Pak Bonar. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak Edi, selamat silakan, malam. Malam Pak Bonar. Ya, puji Tuhan Pak. Kesaksian Bapak ini memberikan penguatan pada kami yang sedang menonton di rumah nih Pak. Ya, puji Tuhan Pak. Saya ada pengalaman nih Pak, mungkin sama kayak seperti Bapak ini Pak. Jadi Ya. dulu ada teman akrab saya, seorang Muslim juga. Jadi kita diskusi-diskusi. Saat hari Jumat dia saya bilang, Pak, kenapa nggak pergi Jumatan? Saya bilang. Dia bilang begini, Pak Bona. Dia bilang begini, Pak, saya ini hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa saja. Memang agama saya ini Muslim dari orang tua. Kok bisa begitu Pak? Begini Pak, katanya, saya pernah baca di salah satu ayat Al-Quran, dia bilang, surat Al-Ahzab ayat 56 mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan ayat ini dia mengatakan, dia beranggapan bahwa masa Allah tidak sanggup sih untuk membawa Nabi Muhammad ke surga, harus berdoa dulu. Lalu Allah ini berdoa kepada siapa gitu ya? Jadi goyahlah iman dia Pak. Makanya dia bilang sama saya, begitulah Pak. Dia bilang, makanya saya itu hanya berdoa kepada yang Maha Kuasa aja di rumah lah. Daripada saya berdoa kepada Allah yang tidak berkuasa, dia bilang, masa tidak bisa berkuasa untuk mengangkat Nabi Muhammad ke surga, mesti didoakan lagi sama malaikat dan para pengikutnya. Ya, yang menjadi, yang mungkin saya bisa curhat sama Bapak, mungkin Bapak pernah baca ayat ini kali Pak. Itu saja Pak. Ya Pak, ya Pak. Jadi memang surat itu ada, akan tetapi kalau ada seorang Muslim yang dia tidak mempelajari semua, tentunya
Ya, akhirnya seperti itu, dan itu jumlahnya lebih banyak Pak, banyak sekali jumlahnya. Jumlah dari orang-orang yang hanya sepenggal ya, hanya sepenggal dan beragama, sama dengan kekristenan yang kadang-kadang hanya sepenggal saja dia mengerti gitu ya. Ya makanya terus kita berdoa supaya melalui melalui iman kita ini bisa menjadi berkat, seperti Pak sudah berani untuk bertanya seperti itu dan bisa mendengar bagaimana orang itu sebenarnya tidak punya pengharapan. Intinya kan itu Pak, orang itu tidak punya pengharapan. Nah kalau orang itu tidak punya pengharapan, kesempatan Pak yang sudah punya pengharapan bisa sampaikan, ini loh ada pengharapan baru. Artinya keselamatan itu tidak melalui perbuatan, tapi melalui anugerah. Ya, melalui anugerah. Jadi apa tuh anugerah itu? Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu artinya sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tapi kita terima, itu kasih karunia. Jadi Tuhan yang membuat kita selamat, bukan kita mencari kita yang mengusahakan keselamatan itu. Agama-agama lain masih berbuat baik untuk masuk surga. Sementara kita sekarang kita harus menikmati bumi seperti di surga. Surga harus turun di bumi. Suasananya di doa Bapa kami itu. Ya, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita harus mengalami surga itu. Kalau kita mengalami surga itu, paham itu perbedaannya agama-agama kan di situ Pak. Ya, ya Pak, terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya Pak. Oke, Pak Bonar, terima kasih. Dan sekali lagi teman-teman, bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan dari Pak Edi Sutopo, di bawah layar deskripsi kami cantumkan nomor rekening beliau. Silakan supaya pelayanan Pak Sutopo, karena pelayanan beliau ini sungguh sangat luar biasa ya. Saya sebagai hamba Tuhan juga sangat kagum dengan beliau. Pak Sutopo ini usia sudah lanjut, tetapi masih bersemangat begitu bergelora, menginjil ke pelosok-pelosok, ke pedalaman-pedalaman. Itu sangat luar biasa. Yang saya lihat tidak banyak pendeta hamba Tuhan yang mau melakukan itu ya. Jadi silakan teman-teman dukunglah orang-orang yang begitu tulus, begitu berapi-api, begitu menyala-nyala untuk memberitakan siapa Tuhan Yesus itu. Ya, Pak Sutopo ini adalah sebagai teladan bagi banyak orang ya, supaya kita benar-benar bisa membuat pelayanan beliau menjadi maksimal. Dan silakan Anda kirimkan persembahan kasih ke rekening beliau yang sudah kami tulis di bawah layar deskripsi. Dan oke teman-teman, pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir Pak Edi Sutopo, monggo Pak untuk menyampaikan closing statement Pak. Closing statement buat semua yang ada bersama-sama dengan kita. Silakan Pak Edi. Oke, untuk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pada malam hari ini bersama-sama dengan kami di channel Pak Yusuf, kiranya kita memulai, jadi kita harus dimulai dari hal yang kecil. Jadi menjadi saksi itu tidak susah sebenarnya. Mungkin di lingkungan kita tidak usah membawa Alkitab, tetapi Anda adalah firman yang hidup. Kita mulai berbicara dengan mereka, menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat. Firman Tuhan katakan apa? Dikatakan, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, dan orang melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka, pada akhirnya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi artinya, bagaimana kita menjadi orang beragama, tapi perbuatan kita tidak baik. Ya, kita menjadi sesuatu yang tidak pernah kita bisa dilihat. Sementara seharusnya kita menjadi orang yang beragama itu menyinarkan sinar Kristus itu, menyinarkan sinar cahaya yang daripada Tuhan itu. Kita nggak usah ngomong tentang Yesus, tapi melalui perbuatan Anda, orang akan melihat Kristus di dalam Anda. Kalau itu yang terjadi, saya yakin kita bisa nyanyikan, biarlah bumi penuh kemuliaan Tuhan melalui Anda dan saya. Amen. Ya, saya kira itu Pak Yusuf. Ya. Amin, haleluya, luar biasa sekali ya. Saya sekali lagi sangat kagum dengan pelayanan yang dilakukan oleh Pak Edi Sutopo, karena dari kisah pengalaman beliau
sebetulnya Pak Edi ini sangat laku untuk pelayanan penginjilan di kota-kota besar, ya. Tetapi saya melihat beliau ini memang benar-benar sangat memikirkan jiwa-jiwa yang tidak tersentuh dengan Injil. Dan saya informasikan kepada teman-teman, beliau banyak sekali melakukan pelayanan ke pedalaman-pedalaman, ya. Orang model seperti Pak Edi ini sangat luar biasa melakukan pelayanan yang menjadi teladan bagi banyak orang Kristen, menjadi teladan bagi banyak hamba Tuhan. Dan sekali lagi Pak, kami sangat berterima kasih kepada Bapak di usia yang sudah lanjut. Bapak berkenan untuk hadir untuk memberikan kesaksian Bapak, dan dengan begitu semangat bisa memberkati kami semua. Dan doa kami, Bapak terus diberi kekuatan, kesehatan, Amen. dan semakin dipakai Tuhan luar biasa, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang bisa direbut bagi kerajaan surga lewat Injil yang Bapak sampaikan kepada banyak orang. Oke Pak, Amen, Tuhan Pak. Yesus Terima memberkati kasih, Bapak, ya. dan Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.